Bupati Pati, Sudewo, akhirnya kembali muncul di hadapan publik setelah 8 hari tidak terlihat pasca unjuk rasa ribuan warga menolak kenaikan PBB pada 13 Agustus lalu. Sudewo menghadiri acara pelepasan peserta Raimuna Daerah 13 kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarcap Pati, Jawa Tengah. Menanggapi isu dirinya sakit, Bupati Sudewo mengaku kini kondisinya sehat. Dirinya mengungkap baru kembali dari Jakarta untuk menghadiri rapat asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, di mana dirinya menjawab sebagai Wakil Ketua Umum 1. Terkait proses panitia khusus atau pansus hak angket pemakzulan yang tengah bergulir di DPRD Pati, Sudewo menegaskan sikapnya. Alhamdulillah doanya. Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri. Monggo saya menghormati proses di sana berjalan. Kalau dipanggil siap datang, Pak? Ya, insya Allah. Sudewo juga memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Pati tetap berjalan normal. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yakin Indonesia dapat meraih kejayaan dengan dukungan generasi muda yang cerdas. Prabowo juga mengajak semua elemen bangsa untuk mengawal anggaran pendidikan agar tidak bocor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Gak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar, mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar, percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar, kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi saudara-saudara, kalau kita sudah kuasai kekayaan kita, kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Karena itu walaupun kita sudah anggarkan pendidikan terbesar, kita harus sekarang menjaga anggaran itu tidak boleh bocor. Astaga. Aksi sekelompok orang yang berjalan di tengah jalan sambil menenteng senjata tajam dan berusaha menyerang kelompok warga lain terekam kamera ponsel pengendara yang melintas. Detik berikutnya, bentrok antar dua warga di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat pecah. Suasana pun langsung mencekam dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Bentrokan baru selesai setelah anggota Polresta Mamuju dikerahkan ke lokasi. Meski situasi sudah berangsur kondusif, aparat kepolisian masih disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Menurut warga, bentrokan antar dua warga kampung ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka bentrok akibat pertandingan sepak bola. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Andika Habda, iNews melaporkan. Dua anggota BRIMOB diperiksa Polda Banten terkait insiden penganiayaan terhadap wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup saat meliput penyegelan sebuah pabrik pengolahan limbah di Serang, Banten.
Polres Serang menangkap 2 orang tersangka pelaku pengeroyokan terhadap sejumlah wartawan dan staf Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang, Banten. 2 terduga pelaku adalah petugas keamanan PT Genesis Regeneration Smelting. Pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah kelompok diduga security pabrik, ormas, dan oknum Brimob. Menurut keterangan petugas kepolisian, polisi telah mengantongi nama-nama pelaku. Selain menangkap 2 pelaku, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan diduga anggota Brimob sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota Brimob tersebut balik mengeroyok wartawan dan humas kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali digelar dengan pemanggilan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pati. Terungkap kenaikan PBB P2 hingga 250% dilakukan tanpa kajian dan rapat pertama berlangsung di rumah pribadi Bupati Pati Sudewo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang hadir yang bisa mengikuti secara langsung di kantor. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pati, Sukardi. Dalam rapat, tim Pansus mencecar Sukardi sejumlah pertanyaan terkait dasar kenaikan PBB P2 di Kabupaten Pati. Sukardi pun menjelaskan pada 23 Maret 2025, dirinya hanya hadir karena diundang tanpa tahu siapa pengundang resmi. Ia juga membenarkan rapat pertama kenaikan PBB tersebut digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo, tanpa kehadiran sekretaris daerah dan asisten bupati. Di Pansus itu tidak adanya surat itu pelibatan dari Sekda kemudian. Iya, itu gimana Pak tanggapannya Pak? Saya kan diundang. Terima kasih. Sementara itu, salah satu anggota tim Pansus Hak Angket menilai rapat kenaikan PBB di rumah pribadi Bupati Sudewo cacat hukum. Itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang harus dilakukan. Menurut dari hasil rapat? Tadi ditemukan dari BPKAD yang lama belum ada kajian terkait kenaikan PBB. Berarti kenaikan PBB tanpa kajian Mbak ya? Belum ada kajian. Rapat Pansus Hak Angket akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kepala BPKAD Pati dan Dinas Inspektorat yang saat ini menjabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.